Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil athhar, amma ba'du. Para pengelola, para pengurus dan seluruh karyawan Masjid Raya Al-Jabar rahimakumullah, dan juga para jamaah Masjid Raya Al-Jabar yang berasal dari sekian banyak tempat yang pada siang hari ini bisa bersilaturahmi di masjid kebanggaan kita ini. Selain secara khusus kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan pada hari ini merupakan salah satu hari yang cukup spesial juga, karena hari ini adalah H-1 pemilihan umum di negara kita, dengan harapan secara umum tentunya dari kita semua untuk negeri kita tercinta, bahwa yang diharapkan dalam proses pemilihan umum, hasilnya dan aktivitas-aktivitas lainnya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan mengenai keberkahan itu sendiri. Berkah itu dari bahasa Arab barokah. Barokah, berkah, bahasa kita berkat ya. Maknanya kata ulama, berkah itu adalah ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Sehingga secara sederhana, ketika umur kita ingin berkah, maka umur kita dari waktu ke waktu semakin lebih baik lagi. Ilmu ingin berkah, maka ilmunya semakin lebih baik lagi, dan seterusnya. Maka karena memang keinginan kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau merujuk dari ayat Al-Qur'an yang tadi khatib sampaikan, walaupun tidak utuh, di situ ada syaratnya yang akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Syaratnya adalah amanu wattaqau, iman dan takwa. Nah, bentuknya, wujudnya iman dan takwa ini saya coba sederhanakan, yaitu dengan 3 aktivitas, 3 amaliyah. Yang pertama adalah amaliyah yang saya singkat dari huruf D, yaitu doa. Ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, maka doa, minta, mohon kepada Allah. Dan begitu banyak guru-guru kita, para ulama mengajarkan berbagai macam doa agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya doa yang sangat sederhana yang pernah saya dapatkan, ada yang mengajarkan Allahumma barik li fi umri wa barik li fi zurriyati wa barik li fi jihadi. Ya Allah, berkahilah umurku, berkahilah keturunanku, dan berkahilah jihad perjuanganku. Agar anak kita menjadi anak yang birrul walidain, berbakti kepada orang tua,
Ada doanya, bahkan sebagian ulama mendawamkan dibaca setiap melaksanakan qobla subuh. Dibacanya itu antara azan subuh dengan qomat. Doanya cukup singkat. Allahumma barik li fi zurriyyati wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Insyaallah Bapak Ibu, jika kita mengamalkannya, mudah-mudahan dengan kita minta kepada Allah, anak kita anak yang berbakti kepada orang tuanya. Di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita juga diajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan sekian banyak doa-doa lagi agar mendapatkan keberkahan dari Allah. Termasuk Bapak Ibu, jangan lupa doakan negara kita. Minimal sehari semalam, dalam satu hari sekali saja kita mendoakan. Doakan negara kita. Rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Bahkan Bapak Ibu jangan lupa juga tempat tinggal pun, rumah pun, termasuk tempat aktivitas ya, kantor, tempat jualan juga doakan. Apa doanya? Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Itu berkah lagi yang diminta. Kalau berkaitan dengan rizki, bahasa orang tua kita, saeutik mahi loba nyesa. Berkah rizkinya. Jangan sampai rizkinya banyak tapi tidak terasa. Apalagi kalau sedikit. Ini langkah yang pertama, yaitu doa. Jangan pernah tinggalkan doa agar mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang kedua, agar mendapatkan keberkahan dari Allah, yaitu huruf I, ilmu. Ya. Kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, jangan lupa ilmunya juga ditambah. Miliki ilmu, tambah ilmu. Sebab banyak baca, yang kesananya kita dapat ilmu, banyak baca, banyak tahu, sedikit baca, sok tahu. Dengan kita banyak ilmu, tambah ilmu, punya ilmu, maka pepatah mengatakan dengan ilmu hidup menjadi mudah. Punya ilmu gampang, punya ilmu mudah, punya ilmu maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, hadirin, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, jangan lupa, saya ringkas dengan huruf A. Apa? Amal. Tentunya amal soleh, bukan amal yang salah. Apa contohnya Bapak Ibu? Ada yang bisa beramalnya dengan mengajar kepada orang lain. Bahkan tadi ilmu kita akan bertambah dengan diajarkan dan diamalkan. Guru saya yang pernah mengajarkan, ilmu itu ulama meringkasnya dalam tahap meraihnya ya, itu dengan dua, bil laduni dan bil kasbi. Bil laduni langsung diberikan oleh Allah, bil kasbi dengan upaya. Nah, tapi guru saya mengajarkan juga, jangan langsung mengharapkan bil laduni. Lakukan dulu bil kasbi. Upaya dulu, belajar dulu. Baru nanti Allah akan berikan ilmu yang tidak kita pelajari secara langsung, yaitu pertama dengan diajarkan, yang kedua dengan diamalkan. Nah, kaitannya dengan amal Bapak Ibu, tentunya kalau ingin berkah maka amalnya amal soleh. Dan amal soleh ini begitu banyak. Banyak jalan menuju surga. Banyak jalan untuk mendapatkan keberkahan. Misalnya Bapak Ibu ada yang dianugerahi kekayaan harta oleh Allah. Raih berkah Allah dengan amal soleh berupa kedermawanan. Saya pernah mendengar ada orang yang begitu rajin membangun masjid
di beberapa tempat ya. Sampai kemudian ketika sudah dibangun, diserahkan kepada masyarakat setempat untuk digunakan masjid itu. Bahkan salah seorang teman saya termasuk yang diberikan kesempatan, diberikan amanah untuk mengelolanya. Ada yang amalnya seperti itu. Ada juga amalnya yang diberikan kekayaan harta oleh Allah, menghajikan, mengumrohkan orang-orang, ya, baik para kiai, para ustadz, ya, para dai, marbot masjid, dan orang-orang yang baik dihajikan, diumrohkan. Itu juga mendapatkan keberkahan Allah, mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya Bapak Ibu, amal itu bukan hanya dari sisi harta saja. Banyak sekali amal soleh itu. Apa saja yang diberikan oleh Allah, apa saja yang kita miliki, maka raihlah keberkahan dari Allah dengan amal soleh tersebut. Nah, termasuk di sini ketika kita sedang berada di Masjid Al-Jabar ini, mari tertebarkan keberkahan-keberkahan. Dengan berkah silaturahminya, dengan berkah kita mensyukuri berbagai kenikmatan dari Allah, dengan berkah-berkah lainnya, maka insya Allah paling tidak dengan 3 hal tadi, doa, ilmu, dan amal, mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sedikit dan sekilas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi zurriyatina wa barik lana fi jihadina. Ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah keturunan-keturunan kami, dan berkahilah jihad perjuangan hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.